Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Muhammad, Rasulullah Muhammad, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya teman-teman. Di malam kali ini, di Frame yang ke-21, di hari Sabtu, malam Ahad, malam ini, kita bisa berkumpul di forum kali ini dengan dengan keadaan terbalik. Atau bahkan misalnya ada teman-teman yang misalnya lagi kurang sehat, semoga Allah ringankan sakitnya, Allah segera sembuhkan. Dan di kali ini, kok di Serawung kali ini tuh spesial karena kita akan membahas soal, ini udah bagian-bagian part akhir sih, ketika ya Islam sudah mulai tegak kembali. Di bagian 8 ya, hilal terlihat dan puncak dari wujudnya Al-Mahjar bersama dua saudari Masya Allah, yaitu Konita Kurota ini dan Mutia Syahidah. Jadi aku mau menyapa dulu Konita dan Mutia. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik Mbak. Ya gimana? Teman-teman juga semuanya bisa berkabar di kolom chat juga ya. Di sini ada Fiza, ada Nani dan Syifa, ada Kang Rofik, ada Mbak Rosda, ada Papa. Atau barangkali misalnya teman-teman mau masih sempat untuk mengajak teman yang lain sangat bagus. Oke, mungkin eh, tidak menunggu lama, kita langsung saja mendengarkan sharing dari Konita dan Mutia di, di sharing buku soal model kebangkitan umat Islam bagian 8 Hilal Terlihat dan Puncak dari Wujudnya Al-Mahjar. Aku serahkan kepada Konita dan Mutia sesi selanjutnya. Oke, terima kasih ya Mbak Uti sudah dibuka. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman semuanya, namaku Mutia Kunsyaida, biasa dipanggil Mutia. Jadi insya Allah hari ini bakal apa ya sharing gitu ya terkait buku MKUI di 5 subbab. Jadi insya Allah ada 5 subbab yang akan dibahas di malam hari ini. Dibahas separuh Mbak Konit, separuh aku gitu ya. Nah, sebelumnya aku izin share screen dulu terkait PPT-nya ya teman-teman. Oh. Apa sudah terlihat? Udah. Oke, terima kasih konfirmasinya. Jadi untuk mengawali sesi sharing kita pada malam hari ini aku kasih judul Cetak Biru Kebangkitan gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat setiap bangunan gitu ya, itu kan pasti punya cetak birunya yang menandakan bahwa ada detail ruangan, bahkan sampai ke ukurannya untuk mengetahui gimana bangunan itu berdiri. Nah, begitupun dengan kebangkitan Islam yang sudah pernah terjadi di sejarah-sejarah sebelumnya. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas dulu terkait anatomi kebangkitan sistemiknya, di mana kalau kita ibaratkan sebuah bangunan gitu ya, di mana kalau di sini ada visual mahkota, maka di dalam kebangkitan Islam itu sendiri ada yang namanya geopolitik, di mana yang dimaksud di sini itu adalah penyatuan faksi-faksi internal yang merupakan prasyarat mutlak sebelum adanya sebuah kebangkitan atau ekspansi besar, atau biasa kita kenal sebagai Futuhat. Dan untuk perisainya itu dari sektor militer dan juga spiritual, di mana infrastruktur fisik yang punya teknologi tinggi dan digerakkan dengan kepemimpinan yang amanah gitu ya. Itu juga merupakan salah satu perisai yang bisa melindungi umat dari beberapa keruntuhan. Dan selanjutnya mesinnya sendiri itu adalah pada bidang pendidikan, di mana kalau kita lihat sejarah gitu ya, pendidikan itu zaman Islam masih tegak gitu, itu benar-benar gratis untuk semua
yang layak mendapatkan itu. Karena ada pendanaan wakaf yang penuh dan pengelolaan yang baik gitu ya tentunya. Dan yang terakhir pada fondasi atau utamanya itu ada di bagian ekonomi dan infrastruktur, di mana pada zaman itu penghapusan pajak yang mencekik itu dilakukan oleh pemerintahnya dan kesejahteraan publik itu juga terjamin sehingga menciptakan generasi-generasi yang cemerlang gitu ya untuk bisa mendukung sebuah kebangkitan. Untuk selanjutnya kita bandingkan dulu antara era Fatimiyah di mana banyak terjadi krisis dengan era ketika kebangkitan itu sudah dipimpin oleh Nuruddin Zanki dan juga Salahuddin Al-Ayyubi. Di mana bisa kita lihat bahwa pada zaman Fatimiyah, pajak itu melambung tinggi hingga 45%. Ini saya kutip dari analisis Dr. Hussein Muknis yang ada di buku MKUI. Sedangkan di era Zanki dan Al-Ayyubi itu penghapusan total pajak dan upeti yang memberatkan. Kemudian di era Fatimiyah itu pajak Kharaj itu juga mencekik. Pajak Kharaj ini itu seperti pajak yang dikhususkan untuk hasil tani gitu ya, di mana pada zaman itu memang masyarakat tuh kebanyakan berprofesi sebagai petani. Nah, sedangkan di era Zanki itu pungutannya itu legal dan sedikit tapi berkah, sehingga kita bisa bandingkan antara dua era ini bahwa pemungutan legal yang sesuai dengan aturan Islam itu justru bisa memberikan keberkahan sehingga bisa kalau di era ini tuh sampai bisa membiayai masjid, rumah sakit bahkan sampai ke alutsista itu alat utama sistem senjata dan kemiliteran gitu kalau nggak salah. Dan pada era Fatimiyah juga banyak pungutan ilegal yang masuk ke dalam penguasa-penguasa yang korup, yang nggak amanah gitu ya, nggak berjalan sesuai dengan aturan Islam. Dan efeknya di era krisis ini itu membuat rakyatnya itu apatis yang pertama, yang kedua menimbun harta karena mereka ketakutan melihat peraturan-peraturan yang dijalankan oleh pemerintah yang begitu mencekik mereka. Sedangkan di era Zangki dan Ayubi efeknya banyak lahan pertanian menghijau. Kenapa? Karena para masyarakat yang berprofesi sebagai petani itu tadi nggak perlu ketakutan terkait pungutan ilegal. Jadi mereka bisa berprofesi atau bekerja sesuai dengan yang mereka butuhkan. Karena efek ini, maka pasarnya itu juga makmur dan rakyat itu bersemangat untuk bekerja dan nggak egois gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di dalam sebuah negeri yang makmur dari zaman kepemimpinan Nuruddin Zanki gitu ya, terlihat bahwa ada input dan juga output yang melalui sebuah proses, di mana input dari negeri yang makmur itu diawali dari adanya pendatang yang difasilitasi penuh. Jaminan kebutuhan hariannya itu terjamin, bahkan dihormati juga secara sosial. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintahan Islam yang mengayomi rakyatnya itu bisa memberikan output yang baik juga, seperti penciptaan lapangan pekerja yang baru, yang bahkan secara masif, dan juga inovasi lintas sektor sampai pertumbuhan tata kota yang pesat. Dan dalam proses ini, kalau ini tambahan, kalau di waktu aku baca bukunya itu, bahkan orang asing yang datang ke tempat yang baru ini, kalau dia itu punya bakat atau ilmu, dia itu didukung sama pemerintahan itu. Padahal istilahnya mereka kan orang asing gitu ya, bukan warlock gitu. Nah, ini juga salah satu kelebihan di mana pemerintahan zaman itu benar-benar mengayomi semua rakyatnya gitu. Nah, selanjutnya pada zaman itu juga semua infrastruktur itu digunakan sebagai hak publik, bukan kepemilikan pribadi.
dari kesehatan publik, pusat pendidikan, fasilitas umum, sampai fasilitas ibadah itu semua hak publik. Jadi semua masyarakat dari kalangan manapun itu mendapatkan secara adil gitu ya. Bahkan di beberapa ungkapan pada bagian ini itu disebutkan bahwa tidak ada rumah sakit yang semegah yang pernah dibangun di zaman Nuruddin ini dan juga tidak ada eh, madrasah yang dia itu setingkat dengan universitas karena madrasah di era Nuruddin itu sudah diajari pengajaran tingkat tinggi. Begitupun dengan fasilitas umum dan fasilitas ibadahnya. Nah, dari beberapa fasilitas tadi itu didanai oleh sistem wakaf yang terpadu atau bisa kita katakan pengelolaan wakafnya itu bagus ya sehingga wakaf ini itu bisa benar-benar mendanai bahkan dari sektor pendidikan, kesehatan, ibadah dan juga sosial itu tadi. Nah, di mana sistem wakaf ini itu bisa mengubah pendidikan Al-Azhar murni menjadi universitas yang sunni. Maksudnya itu yang mengacu pada prinsip Al-Quran dan Sunnah. Dan aset wakaf yang telah ditetapkan secara spesifik dan detail itu tadi benar-benar bisa menjamin dan tersalurkan secara adil. Sehingga bisa melanjutkan kelangsungan dari setiap institusi yang ada di zaman itu. Di mana hal ini bisa menghasilkan kondisi ideal di mana guru dan siswa itu menerima beasiswa dan gaji yang penuh. Muridnya mendapatkan beasiswa entah itu dari biaya hidup, pendidikan, sampai ke kebutuhan yang lain. Dan gurunya itu juga fokus hanya untuk mengajar muridnya. Jadi memang ada proses pendidikan yang maksimal ya kalau waktu aku baca bagian ini tuh, yang menyebabkan terlahirnya generasi-generasi dan sumber daya yang berkualitas. Itu salah satu poin penting kenapa eh, penting untuk mensejahterakan guru dan siswa yang membutuhkan pendidikan. Kemudian selanjutnya, selain pada bidang pendidikan dan pengelolaan wakaf tadi, Nuruddin juga fokus pada fisik dan non-fisiknya masyarakatnya. Jadi kalau istilah sekarang itu mungkin mental dan fisik ya, teman-teman. Jadi kalau mentalnya itu dilatih dengan tanpa menggunakan kasta di pelatihan militernya. Jadi benar-benar nggak ada golongan-golongan gitu zaman itu. Walaupun dia itu pemimpin tinggi, pemimpin garis depan, semuanya itu punya hak pendidikan militer yang sama. Bahkan Nuruddin sendiri dan para panglima tertingginya itu juga ikut berlatih bersama prajurit yang biasa gitu ya. Padahal Nuruddin ini kan adalah hitungannya tuh pemimpin gitu kan. Karena Nuruddin ini ingin memastikan sendiri bahwa setiap bawahan atau masyarakatnya itu tadi, bukan bawahan sih, lebih ke masyarakatnya itu ya, rakyatnya, mendapatkan hak yang sesuai dan bisa mengatur taktik atau strategi perangnya secara langsung. Sedangkan untuk persiapan fisik menuju kebangkitan itu tadi, selain eh, kualitas SDM-nya, Nuruddin juga membangun benteng-benteng yang super kokoh di sekeliling Syam, yang dilengkapi dengan menara pengawas dan penjaga yang bertugas untuk melihat musuh. Jadi di apa ini lewat menara dan benteng-benteng itu rakyat itu bisa tahu apakah musuh itu sudah ada atau belum. Jadi masyarakat itu bisa bersiap dan menghadapi perang kalau-kalau musuhnya itu datang. Dan hal ini tuh cukup menarik menurutku waktu baca karena em, sedetail itu Nuruddin mempersiapkan semua masyarakatnya. Bahkan yang ikut
bersiap dari mental dan fisik ini bukan orang-orang tertentu, misal orang-orang yang kuat atau orang-orang yang berpengalaman, berpendidikan, tapi kayak benar-benar semua elemen masyarakat tuh dilatih gitu. Jadi nggak ada masyarakat yang nggak siap untuk menghadapi perang melawan musuh pada zaman itu. Selanjutnya, nah, Salahuddin ini sebenarnya itu kalau baca kerangka dari bukunya, Nuruddin ini punya panglima perang yang namanya Asaduddin Syirkuh kalau nggak salah. Dan Asaduddin Syirkuh ini punya keponakan yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin ini itu menggantikan panglima perang Asaduddin Syirkuh ketika dia sudah meninggal. Namun sebelum itu dia itu sudah dilatih dan dari pelatihan itu lahirlah seorang sosok Salahuddin yang sudah kita kenal gitu ya. Pribadinya seperti apa dari pemikiran, dari fisik bahkan dan yang lainnya juga. Nah, untuk kalau kita refleksikan ke zaman sekarang untuk bisa mendapat generasi yang setara dengan Salahuddin gitu ya. Nah, itu tuh menghadapi tiga tahapan. Yang pertama dari transisi lingkungan, di mana awalnya itu Salahuddin bergabung dengan Panglima Asaduddin Syirkuh itu tadi dan masuk ke dalam uh, camp ideologi yang disebut Muaskar Aqaidi, di mana di sini itu Salahuddin apa ya istilahnya kalau orang Jawa tuh diteter, dicecer, dilatih secara ideologi terkait pemikirannya terlebih dahulu. Kemudian yang tahap kedua, melalui transisi keilmuan, disarankan untuk berguru langsung pada ulama besar dan mendalami ilmu hadis. Karena belajar Islam dari buku ini yang aku tangkap itu bisa mengubah kepribadian. Karena Islam itu perubahan gitu. Jadi kalau kita belajar Islam tapi nggak ada yang berubah, maka mungkin kita perlu kembali menggali tentang belajar Islam kita lagi. Dan yang tahap ketiga adalah di mana Salahuddin itu digembleng kurikulum pendidikannya berbasis Al-Quran dan Sunnah yang diasuh oleh ulama yang piawai dalam mensucikan diri. Jadi ulamanya itu memang yang fokus untuk mendidik gitu ya, enggak yang disambi yang lain. Sehingga dari tiga tahapan ini tadi itu harapannya didapatkan pemimpin yang berkapasitas di atas rata-rata dengan konsistensi terhadap prinsip Islam yang mutlak, yang nggak gampang goyah oleh jabatan atau yang lainnya. Nah, di halaman ini itu ada ungkapan menarik dari Umar bin Khattab yang Umar itu bilang kalau sesungguhnya kekuatan jaringan Islam itu akan terurai satu persatu ketika ada orang yang tumbuh sebagai Muslim namun tidak tahu hakikat jahiliyah. Ini tuh kalimatnya sebenarnya kayak gini, teman-teman. Bentar. Oh, ada di sini, di bawahnya. Nah, Ibnu Taimiyah itu menafsirkan kalimat dari Umar bin Khattab itu tadi, bahwa pengetahuan tentang kebaikan dan kejelekan adalah syarat mutlak. Nah, seseorang yang mengetahui dan merasakan keburukan, rasa cintanya pada kebaikan dan kebencian pada kejahatan akan menjadi jauh lebih sempurna dibanding mereka yang naif. Jadi orang yang tahu entah itu tentang kebaikan dan juga keburukan, maka dia akan bisa lebih sempurna dalam mengimani keimanannya. Itu ya sih yang menurutku kalimat cukup menarik di bab ini gitu. Dan selanjutnya, dan selain pembekalan fisik, pendidikan, dan juga hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, ada aspek penting yang mungkin sebagian dari kita sedikit menganggap itu remeh mungkin ya, Pak.
Dan aku jujur sebelum waktu baca ini memang aku sempat pikir kalau oh ternyata aspek ini cukup penting juga ya, di mana eh, pembekalan akidah dan jihad dari psikologis. Nah, di sini nih, di ini, di senjata psikologis atau manajemen jiwa, dijelaskan di buku ini bahwa menggunakan zikir itu sebagai senjata spiritual peneguh hati itu sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Jadi kalimat-kalimat zikir yang kita ucapkan sehari-hari itu menjadi kekuatan yang cukup besar untuk bisa membangkitkan semangat para pejuang atau rakyat yang waktu itu sedang melawan musuh Islam gitu ya. Nah, di mana penggunaan zikir ini itu dilakukan dengan yang pertama mengadakan guru dan ulama di barak pelatihan secara khusus untuk menghadirkan halakoh zikir ini yang dipimpin oleh tokoh sufi dan diselingi dengan nasyid dan qasidah agar bisa mengingatkan para prajurit untuk zuhud dan rindu dengan mati syahid. Jadi kalau lihat orang-orang pejuang Islam waktu perang yang mereka itu nggak takut mati itu benar-benar Masya Allah ya. Mereka maju tanpa merasa takut sama sekali, padahal kematian mungkin sudah ada di depan mereka. Dan yang selanjutnya dari kisah Nuruddin Zangki itu tadi dan Solahuddin itu punya tiga impian besar, di mana impian pertama itu adalah menaklukkan Syam, kemudian menaklukkan Mesir, dan menaklukkan Palestina sebagai puncaknya atau dulu itu disebut Baitul Maqdis ya. Nah, namun baru di bawah kepemimpinan Salahuddin itu Baitul Maqdis berhasil dibebaskan sehingga eh, Salahuddin pun punya tujuan besar lagi yaitu menaklukkan Eropa secara permanen untuk menyatukan kekuatan Islam. Nah, karena melihat besarnya negara dan kerajaan Eropa zaman itu, Salahuddin tuh berpikir harus menyatukan kekuatan timur, kekuatan pasukannya Salahuddin dan kekuatan barat, yaitu dari kerajaan Al-Muwahhidin. Nah, ketika Salahuddin mengirim utusan untuk mengajak pemimpin kerajaan Al-Muwahhidin itu melawan dan menaklukkan Eropa, ternyata ditolak. Dan alasannya itu eh, sepele, hanya karena ketika pemimpin Al-Muwahhidin yang namanya Yakub bin Yusuf ini itu nggak memanggil dengan dengan julukan Amirul Mukminin. Sedangkan kayak Salahuddin tuh kayak kecele gitu ya, padahal kayak dia nggak pernah kepikiran bahwa gara-gara alasan kayak gitu tuh ditolak. Karena ya Salahuddin nggak pernah memperhatikan terkait jabatan atau yang sejenisnya gitu. Sehingga hal ini menyebabkan dampak sistemik yang fatal yang membuat proyek perluasan Islam yang direncanakan oleh Salahuddin itu terhenti sampai Salahuddin itu akhirnya wafat karena sakit karena beberapa komplikasi gitu. Dan akhirnya karena pandangan kerajaan Al-Muwahhidin yang sempit itu juga membuat kerajaannya itu jatuh ke tangan Eropa. Nah, dari sini bisa kita ambil hikmahnya bahwa kebangkitan Islam yang ada di masa lalu itu bukan sesuatu yang instan, yang tiba-tiba bisa kita wujudkan hanya dengan usaha yang nggak kita perjuangkan. Dan bahkan kalau kita lihat sekilas dari persiapan dari Nuruddin ke Asaduddin Syirko sampai ke Salahuddin itu kan benar-benar butuh waktu, tenaga, biaya, dan sistem yang benar-benar terstruktur dan sesuai sama prinsip Islam.
Jadi ya mungkin itu sebagai penutup untuk eh, subbab ini dan pernyataan pertanyaan singkat yang perlu kita jadikan refleksi ya di mana kita akan berdiri gitu untuk mewujudkan generasi generasi seperti Salahuddin di zaman yang sekarang. Untuk subbab selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Panita. Terima kasih. Oke, jazakumullah khairan Mutia atas penjelasannya ya. Mbak Uti izin tanya, ini berarti langsung dilanjut atau mau ada pertanyaan untuk yang sesi pertama? Lanjut belajar. Oke, kalau gitu izin share screen ya. Sudah terlihat di layar ya? Ya, sebelumnya kalau gitu, Tampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Panita Purta ini, bisa dipanggil Panita. Nah, sebenarnya saya sama Mutia ini dari asal kampus yang sama ya, bahkan kita jurusannya itu sama, kita dari Matematika ITS. Cuman malam ini eh, kami mencoba untuk berusaha membaca buku bersama-sama dengan teman-teman di sini di MKUI. Kalau teman-teman ada bukunya, nah mungkin bisa dibuka halaman 318 karena di sesi ini kita mau bahas bab 5 subbagian H tentang peran wanita muslimah di masa Nuruddin dan Salahuddin sama subbagian ini yaitu evaluasi terhadap madrasah-madrasah islah dan pembaruan dan pergeseran yang terjadi padanya. Nah, kalau dari awal kita ulas kembalikan pertama itu MKU ini bahasanya mulai dari gimana kondisi masyarakat saat itu sebelum serangan salib ya. Terus eh, fase pertama geliat pembaruan, terus habis itu gerakan pembaruan atau islahnya itu mulai menyebar. Nah, di bab 5 ini kita itu udah sampai gerakan islah ini punya pengaruh-pengaruh umum gitu. Tapi di akhir bab 5 ini kita juga bakalan bahas kayak evaluasi-evaluasi apa aja yang eh, ada ditulis oleh Dr. Majid Irsan ini terhadap madrasah-madrasah Islam itu dan ternyata setelah itu ada pergeseran kayak gitu. Nah, jadi di tahun 500 sampai 650 Hijriah itu terjadi yang awalnya itu ada fase kebangkitan dari era Zenki dan Saudi Ayyubi dan berpusat pada gerakan Islam ya atau reformasi sosial terus ternyata ada pergeseran di akhirnya yaitu pada era Mamluk terkait tarekat Darwish. Nah, ini istilah-istilahnya habis nih kita bahas setelah ini. Nah, ini ada istilah eroding relic di sini. Sebenarnya kalau secara harfiah kan eroding relic itu kayak relik yang tererosi gitu atau peninggalan yang terkikis. Jadi kalau sebelum-sebelumnya oleh generasi perintisnya itu sudah ada kebangkitan gitu, ternyata sama mudahnya ya, ternyata sama generasi pewarisnya itu ada pengikisan nilai semacam itu deh atau di sini dinamakan fase regresi. Nah, sebenarnya subbab ini tadi kan terdiri dari dua subbab ya, peran wanita muslimah sama evaluasi. Jadi untuk yang pertama kita akan jelaskan bagaimana peran wanita muslimah di masa Nuruddin dan Salahuddin. Itu ada di halaman 318. Jadi sebenarnya yang terjadi di kebangkitan Salahuddin ini nggak cuman sekedar menang di perang salib aja, cuman lebih ke bagaimana kita itu suatu generasi itu membangun orang ulang peradaban. Ini mulai dari visi, terus gimana manajemen dari manajemen yang strategis, terus ada institusi-institusi. Nah, ternyata keberhasilan ini itu nggak mungkin terjadi atau mustahil terjadi tanpa partisipasi aktif dari kaum wanita muslimahnya.
Di sini sampaikan ya bahwa muslimah ini juga sebagai arsitek intelektual, terus bahkan penyokong dana. Ternyata kita muslimah ini juga harus berdaya secara finansial juga, terus bahkan jadi penasihat politik. Gitu. Jadi gerakan Islam pembaruan oleh Nurdin Zaki dan Salahuddin bukanlah kebutuhan militer, ia adalah proyek peradaban setengah abad yang membersihkan jiwa masyarakat dari budaya negatif, fanatisme, dan kebodohan. Nah, secara garis besar, ekosistem pergerakan wanita di era Islah itu mulai dari kayak kalangan yang paling elit sampai masyarakat biasa itu, mereka punya peran gitu. Jadi dibagi ke 3 garis besar, ada terkait intelektual dan fatwa. Jadi para muslim-muslim di era itu juga mengajar ribuan ulama yang pria, jadi ulama dan calon ulama gitu ya. Terus memberikan ijazah dan menulis kitab. Gitu. Terus dari segi infrastruktur sama filantropi, muslim-muslimah ini tuh juga membangun madrasah, terus honakoh, dan mendanai logistik sosial. Dan mereka juga terjun ke politik dan strategi, jadi penasihat sultan, terus menjaga stabilitas negara, bahkan ada momen yang mengeksekusi pengkhianat. Nah, kita ceritakan setelah ini. Nah, mungkin sebelum, oke, kita di sini dulu. Jadi gerakan pembaruan itu nggak eksklusif punya kaum pria aja, tapi wanita elit pun juga hingga akar rumput itu adalah arsitek finansial, intelektual, dan politik negara. Barusan kita sudah sampaikan kalau gerakan jihad Islam ini meliput secara garis besar meliputi ketahanan politik, otoritas keilmuan, juga infrastruktur wakaf. Nah, setelah ini akan diceritakan dari beberapa tokoh muslimah di era tersebut gitu. Ini yang pertama ada Sayyidah Zumurud Khatun. Jadi kalau teman-teman buka di buku MKUI halaman 318 bawah ini, gerakan pembaruan dan Islah yang dilakukan oleh kaum wanita muslimah berhasil melahirkan generasi wanita yang turut berkontribusi terhadap gerakan jihad yang dipimpin oleh Imaduddin Zanki, Nuruddin, dan Salahuddin. Terus generasi jihad dari kalangan wanita itu mencakup semua lapisan dari elit sampai akar rumput kayak gitu. Nah, dari lapisan elit, pemimpin kala itu namanya itu Sayyidah Zumurud Khatun binti Jauli. Jadi beliau itu adalah saudara perempuan seibu Sultan Dakmak sekaligus istrinya Sultan Buri yang memiliki 2 orang putra. Nah, ketika suaminya atau Sultan Buri ini meninggal dunia, anaknya yang namanya Syamsul Muluk Ismail itu bekerja sama penguasa salib dan hampir saja menyerahkan kedaulatan negara kepada mereka. Nah, itu kan sejenis kayak pengkhianatan. Nah, terus setelah tahu itu gitu, nah ibunya ini atau Sayyidah Zumurud Khatun ini menyuruh pasukan pengawal pribadinya untuk membunuh Syamsul Muluk gitu. Uh, Nah, di sini tadi kan di bagian politik strategi ini kan ada tulisannya kalau wanita itu juga mengeksekusi pengkhianat. Nah, ternyata di ceritanya Sayyidah Zumurud Khatun ini, beliau itu mengeksekusi anaknya sendiri, yaitu Syamsul Muluk, karena bekerja sama dengan penguasa salib dan hampir menyerahkan kedaulatan negara. Terus, pada tahun 529, Syamsul Muluk pun dibunuh di hadapan ibunya sendiri, lalu mengangkat putra keduanya tadi, yaitu adiknya Syamsul Muluk tadi, namanya Syihabuddin Muhammad untuk menggantikan posisi sang kakak. Nah, ketika Syihabuddin terbunuh pada tahun 533, Sayyidah Zumurud ini begitu sedih dan gelisah, maka dia menghubungi Imaduddin Zanki untuk membangun kesempatan kerjasama. Bahkan akhirnya Sayyidah Zumurud Khatun dan Imaduddin Zanki itu menikah gitu. Terus setelah itu Sayyidah Zumurud Khatun pindah dan menetap di Halab sampai Imaduddin Zanki meninggal karena dibunuh. Um, nah terus Sayyidah Zumurud ini juga membangun sekolah yang dikenal dengan sebutan namanya itu Madrasah Khotuniyah dan berlokasi di Tol At-Talib, barat kota Damaskus. Nah, karakternya beliau ini tuh sangat warok ya, beliau menggiling gandumnya sendiri. Terus untuk memastikan makanannya yang masuk itu adalah halal dan menyedekahkan sampai hampir seluruh hartanya. Terus tokoh wanita selanjutnya adalah Siti Syam Zumrud Khatun. Siti Syam ini beliau itu adalah saudari dari kandung dari Salahuddin.
membangun sebuah pabrik obat dan apotek besar untuk memasok obat-obatan ke seluruh rumah sakit yang ada saat itu, sehingga pasukan yang sakit dan terluka di medan jihad itu dapat segera ditangani. Sibet Ibnu Al-Jauzi menggambarkan sosok Siti Syam ini adalah wanita terbaik di kalangan wanita bangsawan, cerdas, banyak memberi, menjaga hubungan baik, terus selalu buat ihsan, gemar bersedekah. Rumahnya itu dijadikan tempat produksi obat cair, pasta, dan resep yang tiap tahunnya itu menelan biaya ribuan dinar ya, untuk diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. Intinya beliau tuh sangat dermawan. Nah, Siti Syam ini terus berjihad di bidang-bidang tersebut hingga wafat pada tahun 616. Beliau juga membangun madrasah Husamiyah dan Syamiyah dengan wakaf masif. Nah, di sini sebenarnya sangat banyak ya, ada tokoh muslimah lainnya, yaitu namanya Robiah Khotun, saudari perempuannya Salahuddin, dan istrinya Mudzafaruddin, gubernur Irbil. Beliau membangun madrasah, terus diwakafkan kepada penganut madhab Hambali, terus menetap di kaki gunung, berusia panjang hingga lebih dari 80 tahun, terus wafat di Damaskus pada tahun 1943. Terus ada Azra binti Syahin Syah, masih ayahnya itu adalah saudara kandung Salahuddin, jadi ini masih family-familynya Salahuddin. Azra membangun sebuah madrasah yang dikenal dengan Madrasah Al-Azrawiyah di Damaskus dan berpulang pada tahun 593. Terus ada Siti Al-Iraq eh, yang terkenal karena kebaikan dan kedermawanannya, mewakafkan sebuah khonakoh yang terletak di Darab Al-Banat. Terus masih banyak sekali tokoh-tokoh yang muslimah yang sangat dermawan. Terus ada Syekhah Ummu Abdul Karim Fatimah binti Sa'ad Al-Khair Al-Ansori. Nah, Syekhah Fatimah ini bahu-membahu saling membantu ya dengan suaminya untuk dalam jihad pendidikan dan politik. Ia mengikuti suaminya berpindah-pindah dari Damaskus hingga Mesir. Selama itu, Syekhah Fatimah terus mengampu majelis ilmu dan berceramah sehingga banyak ulama yang menimba ilmu darinya. Jadi beliau itu juga memberikan ijazah-ijazah keilmuan ke beberapa ulama ya, seperti Al-Munziri bin Ahmad Ibn Al-Khair atau gurunya Imam Adz-Dzahabi. Terus ulama wanita ini hidup hingga usia 78 tahun dan berpulang pada 600 Hijriah. Terus ada Syekhah Afifah binti Ahmad Al-Farifaniyah. Beliau juga berhasil meraih sangat banyak ijazah berbobot dari Asbahan dan Baghdad. Dan beliau itu sangat suka belajar sampai di sini diceritakan bahwa gurunya itu mencapai lebih dari 500 ulama. Dan Syekhah Afifah ini mampu majelis ilmu dan melahirkan banyak ulama juga sampai akhirnya beliau wafat pada tahun 606. Nah, terus selanjutnya adalah Syekhah Fatimah binti Muhammad Ibni Ahmad As-Samarqandi. Nah, beliau ini sangat mumpuni di bidang fikih, terus ahli hadis, memiliki tulisan yang indah, berguru ke banyak ulama juga. Nah, eh, beliau itu kan hidup semasa sama Nuruddin Zangki. Ada di poin 2 di slide ini ya. Jadi, Nuruddin Zangki ini pernah minta pertimbangan Syekhah Fatimah ini dalam beberapa persoalan dalam negeri dan tanya tentang beberapa masalah fikih. Jadi, sampai sini pun kita tuh masih dibuat tercengang dan Masya Allah ya sama bagaimana berdayanya muslimah-muslimah di zaman kebangkitan itu. Terus beliau ini adalah istri dari Imam Al-Kisai. Jadi Ibnu Al-Adim menuturkan bahwa ayahku menceritakan bahwa Syekhah Fatimah menjelaskan persoalan madhab dengan sangat baik. Terus suaminya, ulama besar Al-Kisai, itu pernah hendak mengeluarkan fatwa, tapi sang istri itu membantah. Jadi Syekhah Fatimah itu diskusi dengan Al-Kisai dan memberikan bantahan terhadap fatwa yang mau dikeluarkan Al-Kisai. Jadi bayangkan ulama sebesar Al-Kisai pun ternyata ketika di rumah gitu beliau berbincang-bincang sama istrinya dan
Istrinya pun Masya Allah cerdasnya gitu ya, sehingga bisa mengimbangi Imam Al-Kisai menjadi termajusi bahwa menjadi korektor fatwa gitu istilahnya. Terus Imam Al-Kisai mengoreksi fatwanya sesuai petunjuk istrinya. Nah, lanjutan dari Imam Ibnu Al-Adim, bahwa Syekhah Fatimah itu sudah berfatwa dan suaminya itu begitu menghargai dan menghormatinya. eh, Awalnya fatwa itu ditetapkan dalam tulisan Syekhah Fatimah dan ayahnya, tapi setelah menikah dengan Imam Al-Kisai, maka fatwanya ditetapkan itu bertiga. Begitu. Nah ini tadi Siti Syam dan Ismatuddin Khotun ya. Ismatuddin Khotun mewakafkan Madrasah Khotuniyah Juwaniyah dan Khonakoh di Luar Gerbang Damaskus. Terus Siti Syam bergerak di penyedia kebutuhan militer seperti rumahnya itu digunakan untuk obat cair yang barusan kita bahas itu. Dan biaya operasionalnya itu sangat banyak ya, sama sekali nggak sedikit. Cuman bagaimana betapa Masya Allahnya beliau-beliau itu berdaya di zaman itu. Terus sebenarnya masih ada banyak eh, tokoh yang dituliskan. Di sini ditampilkan beberapa nama juga ya, ada Syekhah Nurul Ain, pakar pendidikan dari Baghdad, terus Al-Fadl Zainab, terus ahli pidato dan dehlah, Syekhah Fatimah As-Sa'adat, ulama hadis, bergelar binti Ibni Syafnin, terus Syekhah Zainab binti Ismail, ulama di Iskandaria atau Alexandria, terus Syekhah Asma binti Muhammad, ulama yang diminta Salahuddin berpidato setelah penaklukan Al-Quds, ada Syekhah Durrah binti Utsman. Jadi dalam buku berjudul At-Takmilah li Wafayat An-Naqalah, karyanya Al-Mundhiri, itu beliau menyebutkan bahwa banyak sekali data muslimah seperti yang baru kita sebutkan gitu ya. Atau dalam volume pertama ini tadi dalam volume pertama itu yang dituliskan oleh Dr. Majid Irsan di buku ini itu ada 15 nama, terus dalam volume kedua itu ada 12 nama gitu. Dan ini masih banyak sekali ya, karena beliau menyebutkan antara lain dalam volume pertama ini tadi ada Syekhah Nurul Ain, eh, atau aliasnya adalah Ibnu Abi Ad-Diyat, tinggal di Al-Hayy Al-Harbiyah dan belajar kepada ulama besar pada masanya, aktif dalam jihad pendidikan, wafat tahun 587 Hijriah. Terus ada Syekhah Siti An-Naz Zainab, beliau juga belajar ke ulama besar, mengajar, menyampaikan hadis dan memberi ijazah. Terus Syekhah Siti Ad-Dar bin Syekh Muhammad Ibni Ali itu juga menjadi guru dan ahli hadis sampai wafat. Teman-teman mungkin bisa dibuka halaman 325 yang lagi megang bukunya, karena setelah ini tuh ada satu poin yang menarik gitu. Terus nomor 4 ada Syekhah Syams An-Nahar, menimba ilmu dari banyak ulama, mengajar sampai wafat juga. Terus Asy-Syarifah Fatimah, belajar kepada sejumlah ulama seperti Al-Mubarak Ibnu Al-Mubarak. Terus ada Syekhah Balkis, dikenal dengan sebutan Khotun, belajar ke sejumlah ulama juga, terus mengajar sampai wafat. Syekhah Tamani belajar ke sejumlah ulama, terus menggunakan waktu untuk mengajar sampai wafat juga. Dan ini seterusnya benar-benar, misalkan kita cek nomor halaman baliknya ya, halaman 326, nomor 10. Syekhah Fatun belajar kepada ulama, terus mengajar sampai wafat. Nomor 11, Syekhah Tamam, setelah menempuh masa belajar, ia mengajarkan hadis sampai wafat juga. Terus halaman 12, nomor 12, Syekhah Zainab binti Ismail menetap di Iskandaria dan sampai wafat tahun 591. Tokoh ke-13 ada Syekhah Afifah, belajar kepada ulama dan mengajar sampai wafat. Ini masih banyak gitu. Cuman ada satu poin yang kita itu bisa cek kesamaannya gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan nggak dari tokoh-tokoh yang barusan saya sebutkan, apa yang sama gitu. Ini kalau misalkan dilanjutkan di nomor 14 itu ada Syekhah Kamal binti Ahmad, itu mengajar sampai wafat juga. Tokoh ke-15 ada Syekhah Syama'il
mengajar sampai wafat juga. Dan di volume kedua dari kitab At-Takmilah tadi itu juga masih disebutkan tokoh-tokoh yang berbeda gitu, cuman sama gitu, kayak Syekhul Rahmat, sorry, gitu deh intinya. Jadi intinya kesamaan dari beliau semua itu adalah ternyata beliau itu adalah ulama yang mengabdikan dirinya itu menjadi pengajar sampai wafatnya gitu. Jadi semakin mind blowing ya, ternyata perempuan itu salah satu bentuk berdayanya adalah ketika dia itu menjadi pengajar. Kalau teman-teman sering dengar gitu, jika kita ingin merusak suatu negara, maka rusaklah dulu perempuannya gitu. Atau ada yang menyebutkan juga, kalau ingin merusak suatu generasi atau bangsa, rusaklah anak-anak mudanya. Nah, berarti kan betapa pentingnya peran perempuan dalam pengajaran. Bahkan ulama-ulama yang barusan kita sebutkan itu pun sebagian besar gitu, sebagian sangat besar dari ulama-ulama ini tuh, dari muslimah-muslimah ini tuh mengabdikan hidupnya untuk mengajar sampai pada akhirnya wafat. Nah, ini peran muslimah pada era pemerintahan Islam, ada infrastruktur sosial dan logistik yang tadi sudah kita sebutkan ya. Terus keilmuan dan akademik juga, dan ketahanan politik negara. Sehingga sebenarnya kaum wanita itu sama sekali tidak terkandung di ranah domestik, tapi mereka adalah pilar arsitektur peradaban publik. Nah, kalau sampai bab 5 ini kita sudah disajikan dengan hasil dari gerakan Islam atau pengaruh-pengaruh umum gerakan Islam dan pembaruan, di bagian akhir dari bab 5 ini ternyata kita disajikan pembahasan mengenai evaluasi terhadap madrasah-madrasah Islam dan pembaruan dan pergeseran yang terjadi padanya. Jadi ironinya dalam sejarah itu ternyata runtuhnya pilar itu sangat mungkin terjadi dari dalam. Madrasah-madrasah Islam yang dibangun dengan cemerlang oleh generasi Nuruddin dan Salahuddin sukses menghancurkan pasukan salib, namun ternyata setelah Salahuddin wafat, institusi yang sama perlahan itu mengalami kemunduran fatal. Nah, jadi pusat-pusat peradaban yang sudah dibangun itu berubah jadi kelompok-kelompok Darwish. Nah, Darwish ini kan akan muncul beberapa kali istilahnya ya. Jadi di halaman 329 di footnote-nya teman-teman bisa baca kalau Darwish itu adalah perilaku yang menonjolkan kesufian dan keagamaan dalam bentuk ritual tertentu atau menampilkan gaya hidup dalam tanda kutip sederhana tapi melampaui batas kewajaran. Mengapa arsitektur intelektual yang begitu kuat bisa runtuh menjadi labirin tahayul? Nah, kita bisa baca setelah ini. Jadi madrasah Islah itu berhasil melahirkan generasi Nuruddin dan Salahuddin yang mampu menghadapi ancaman besar pasukan salib saat itu ya, dan berhasil merebut kembali bumi Palestina. Tapi ternyata setelahnya itu madrasah-madrasah Islah dan pembaruan ini mengalami kemunduran hingga menjelma menjadi tarekat-tarekat sufi dan kepanjangannya yang dikenal sebagai kelompok Darwish yang barusan kita jelaskan ya. Jadi tadi itu Darwish itu perilaku yang menunjukkan kesufian dan keagamaan dalam bentuk ritual tertentu, menampilkan gaya hidup sangat sederhana tapi dalam tanda kutip, tapi melampaui batas kayak gitu. Nah, Ibnu Taimiyah itu ulama yang paling menaruh perhatian di sini. Beliau menulis risalah dan fatwanya terhimpun dalam Majmu' Fatawa atau kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah volume ke-10 yang berjudul Kitab As-Suluk dan volume ke-11 yang berjudul Kitab At-Tasawuf. Jadi dalam kajiannya Ibnu Taimiyah ini menekankan perbedaan antara fase awal perkembangan madrasah Islah dan pembaruan dan fase akhirnya ketika menjelma menjadi tarekat-tarekat Sufi Darwish. Singkatnya, fase awal atau pendirinya ini tokoh-tokoh seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Adil bin Musafir itu ulama yang lurus terus berpedoman terhadap Quran dan Sunnah dan akidahnya mereka itu jernih kayak gitu. Terus fase akhirnya pengikut Abu Darwish melupakan syariat dan mengadopsi bid'ah, terus menisbahkan tarian tabuhan rebana, atraksi ular sebagai ibadah, hal yang nggak pernah diajarkan oleh ulama salaf maupun pendiri madrasah itu sendiri.
mungkin agak kita percepat. Jadi diagnosis kemunduran analisis Ibnu Taimiyah ini pada fase awal tuntunan sunnah didirikan atas prinsip syariat murni dan tokoh awal tuh memiliki kejernihan akal dan keteladanan ilmu. Tapi fase akhirnya eh, para generasi tersebut tuh lupa pada prinsip syariat dasar dan mengganti ibadah dengan tarian. Terus nyanyian dan halusinasi, terus mengisbatkan kesesatan pada syuyuh secara membabi buta. Nah, metode yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam mengkritik tarekat sufi menekankan kepada upaya menjelaskan berbagai penyimpangannya dan dari prinsip-prinsip Islam, tapi Ibnu Taimiyah sendiri itu belum menerangkan faktor yang berpengaruh terhadap penyimpangan. Oleh karena itu, Dr. Majid di sini mengkaji lebih jauh apa saja faktor dan beliau itu mengkerucutkan ke dalam 3 hal ya. Jadi Dr. Majid itu mengkerucutkan 3 faktor ini. Oh, sebelum ke sana ini ada matriks transformasi kelembagaan. Jadi ada madrasah awal, itu orientasi ibadahnya sesuai sunnah, mendeklarasikan ibadah ritual dengan amal sosial dan jihad, terus sumber rujukannya Quran Sunnah dan pemahaman salafus salih. Karakteristiknya merupakan perubahan nyata islah, mencetak pemimpin ilmuwan. Nah, kelompok Darwish akhir ini, intinya mereka itu eh, kata kuncinya sih melakukan bid'ah, tahayul, dan lain sebagainya ya. Karakteristik sosialnya itu pasif, mengasihkan diri, dan menampilkan gaya hidup sederhana tapi melampaui batas kewajaran. Nah, jadi tadi Dr. Majid itu mencoba mengkaji lebih jauh dan ada 3 faktor yang dikerucutkan gitu. Yang pertama itu kurangnya pemahaman atas prinsip-prinsip pergerakan atau fikih haroki. Terus yang kedua, pengaruh nilai-nilai fanatisme keluarga dan kabilah dalam sistem kepemimpinan dan manajemen. Terus yang ketiga adalah pengaruh kebijakan-kebijakan penguasa kerajaan Mamluk yang sangat anarkis. Jadi intinya 3, yang pertama hilangnya fikih haroki atau visi strategis, nepotisme fanatisme, sama anarki penguasa tekanan lingkungan. Nah, untuk faktor yang pertama, ini kan ada defisit fikih haroki dan hilangnya visi alam semesta. Jadi, berbagai aktivitas di madrasah-madrasah ini tuh lebih menekankan realisasi unsur ikhlas aja dalam berbuat gitu. Cuman mereka lupa menaruh perhatian terhadap aspek sholat. Teman-teman bisa recall lagi materi di kata pengantar ya, di halaman 27 Romawi. Jadi kalau umat ini punya cadangan ikhlas yang sangat besar dan terus tepat gitu, maksudnya benar dan tepat atau shawab, itu tuh akan sangat dapat melahirkan hasil yang sangat efektif gitu ketika ikhlas tuh bersinergi sama shawab. Cuman di evaluasi ini umat saat itu tuh cuman menekankan unsur ikhlas aja, tapi mereka itu luput pada aspek shawabnya kayak. Nah, apa sih yang dimaksud shawab lebih tepatnya? Nah, jadi kalau ikhlas itu adalah niatnya gitu, cuman mereka itu secara metodologi sama strateginya mungkin kurang benar dan kurang tepat. Terus mereka juga mengabaikan fikih. Nih, maksudnya mereka itu lebih menekankan aspek tarbiyah pendidikan daripada strategi sehingga tidak mampu melahirkan fikih al-hikmah gitu yang sangat berguna untuk mengatur institusi-institusi politik, administrasi pemerintahan, dan ekonomi. Juga untuk mengatur tugas para pegawai sekaligus pelaksanaannya. Madrasah ini merasa cukup dengan fikih al-aba atau mengadopsi tradisi para pendahulu dan lebih menekankan dimensi ritual keagamaan. Kayak gitu. Oleh sebabnya, dalam perkembangan berikutnya, para guru dari pelajaran madrasah tersebut memiliki pola hidup suhud dalam tanda petik gitu. Dan pada saat yang sama menurut salah satu mazhab fikih tradisional sehingga untuk menerangkan seseorang pada masa itu sering muncul ungkapan Qadiri as-suluk atau menganut ajaran Qadiriyah dalam bertasawuf dan Hambali al-madhab menganut madhab Hambali dalam berfikih. Nah, madrasah ini juga agak menyentuh bidang fikih yang berkaitan dengan dimensi kauniyah. Tadi kan tidak
menyentuh fikih haroki, terus tidak mampu melahirkan fikih al-hikmah, sehingga kayak kurang cakap ya dalam mengatur institusi politik, administrasi, dan lain sebagainya. Terus tidak menyentuh juga fikih yang berkaitan sama dimensi kauniyah atau alam semesta. Dalam ibadah sejatinya sangat berpengaruh untuk mengembangkan ilmu-ilmu alam dan memanfaatkan berbagai fungsi dalam sekian banyak bidang pelajaran materi. Terus dampaknya apa? Kesuksesan institusi itu bergantung murni pada kesolihan personal aja, eh, pemimpinnya, dan bukan pada efektivitas sistemnya, gitu. Nah, ini tuh berpengaruh ya sama faktor yang kedua. Kan faktor pertama tadi hilangnya fikih haroki atau visi strategis. Nah, ternyata pilar pertama ini pengaruh sama pilar kedua. Nah, ternyata tanpa adanya fikih politik untuk mengatur suksesi tata negara, kepemimpinan baik di pemerintahan atau madrasah, itu kan karena tidak berdasarkan orang-orang yang cakap, akhirnya mereka itu kayak berdasarkan oleh kembali ke daerah dan kabilah kayak sistem waris gitu. Makanya di sini ada fanatisme, nepotisme, terus latihan meritokrasi. Perkembangan negatif ini tuh menimbulkan dua fenomena negatif. Yang pertama, saat generasi penerus tidak mendapatkan fikih politik dan manajemen, mereka tuh kembali menggunakan tradisi fanatisme tadi ya. Terus yang kedua, nilai fanatisme itu juga masuk ke dalam sistem pemimpinan madrasah-madrasah Islam itu sendiri. Kayak gitu. Sehingga apa dampaknya ke negara, jadi kayak pangeran dan panglima itu membagi negara seperti harta warisan pribadi, dan itu tuh memicu perebutan kekuasaan antara satu dan lain saudara, seperti contohnya itu ada kudeta Imaduddin terhadap Al-Malik Al-Kamil. Nah, dampaknya pada madrasah sendiri, anak cucu pendiri tarekat itu otomatis mewarisi kepemimpinan madrasah Islam meski tanpa kapasitas tadi, udah mereka lack of fikih haroki, terus mereka harus mengemban tanggung jawab karena kembali ke nepotisme tadi gitu. Ini melahirkan pengurusan individu dan absolutisme tanpa musyawarah. Nah, terus untuk faktor ketiga yang dirangkumkan oleh Dr. Manjid gitu, itu adalah tirani Mamluk dan hilangnya oposisi. Contoh yang lagi baca bukunya boleh dibuka halaman 334. Jadi ada um, dinasti Mamluk ini punya latar belakang trauma gitu. Jadi dinasti Mamluk ini berawal dari budak yang mulai trauma kejam di masa kecil, terus intinya membuat mereka itu jadi anarkis. Nah, karena kebijakannya anarkis, maka melahirkan ketakutan yang luar biasa dalam masyarakat. Dari sisi penguasa, sebagai penguasa itu bertindak tiran atau kejam kayak gitu, untuk melampiaskan trauma masa lalunya gitu. Sementara kaum mutrof atau kaum berju atau yang kaya-kaya kayak gitu, itu di Syam dan Mesir memperlakukan rakyat biasa dan kaum lemah dengan sangat buruk. Terus apa dampak sistemik ke masyarakatnya? Jadi segala bentuk perlawanan politik itu dimatikan gitu. Ulama dan memikir fuqaha ad-dunya itu memilih untuk tunduk menjilat penguasa. Jadi kayak ya diem aja, maksudnya ya pasrah tunduk dan lain sebagainya gitu. Kita um, ruang untuk keadilan sosial di alam nyata itu seperti tertutup rapat. Jadi ilustrasinya sudah digambarkan oleh gambar saat ini ya. Ada dinasti Mamluk dan kaum Mutrof atau Burju tadi, dan yang itu ada masyarakat umum. Nah, terus dari situ muncul istilah bunuh diri sosial. Jadi ketika keadilan nyata itu nggak bisa dicapai, masyarakat yang putus asa itu melakukan bunuh diri sosial atau mengasihkan diri atau melarikan diri dari realitas ke dalam alam metafisik dan mimpi. Jadi negara secara lahirnya atau realitanya itu nggak mampu melawan penguasa militer di dunia nyata, masyarakat hidup dalam tekanan pedang dan tirani, akhirnya muncul negara batin atau fantasi. Jadi kelompok Darwish tadi menciptakan struktur pemerintahan ilusif di alam gaib. Tokoh tarekat yang diangkat itu adalah Sultan Al-Waqt yang dianggap memiliki kekuatan melebihi penguasa dunia, padahal itu hanyalah apalagi untuk kepasrahan. Fenomena bunuh diri sosial atau intihar al-ijtimai akibat dari tekanan krisis ekonomi dan kebutuhan kediktatoran militer Mamluk, ini tuh ada
escaping mechanism, jadi penindasan tanpa ruang perlawanan sipil, pelarian kolektif ke alam batin, dan fantasi yang metafisik. Kemudian gelar absolut, dan pasrah total sama penguasa zalim dengan dalil kepatuhan pada takdir. Karena tadi kan mereka kan udah mulai delusi ke alam metafisik ya. Terus jadinya itu kayak banyak hal-hal yang dianggap karomah tapi padahal cuman delusi aja. Contohnya ini ada mitos Mongol, jadi kayak mengklaim Syekh Abdul Qadir itu mengutus malaikat pembawa tenda kemah untuk mengusir pasukan Mongol tanpa pertempuran. Itu hayalan, salah satu hayalan yang ada di era ini gitu. Terus yang kedua ada mitos salib, mengklaim bahwa Syekh Abu Madian itu membunuh pasukan salib hanya dengan mengubah mereka menjadi babi. Terus Syekh Ruslan mengajukan musuh lainnya dengan melempar kerikil di Damaskus. Ini cerita, sebenarnya cerita cuplikan-cuplikan ini diceritakan secara cukup detail ya di bukunya. Mungkin teman-teman bisa lanjut baca sendiri. Terus ada mitos ekonomi, cerita sapi yang muncul dari ilmu gaib, dan roti yang tak pernah habis diberikan Syekh saat terjadi kelaparan parah. Nah, tapi realitasnya ternyata ada kenyataan pahit. Virus ini mematikan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan pasukan, melawan penindasan secara strategis, dan memecahkan krisis ekonomi dengan nalar hayalan menjadi candu, berenang di tengah pembantaian masalah. Nah, terus karena kegagalan pendekatan lama, banyak ahli fikih yang hanya sibuk menerbitkan buku untuk mencaci dan menghakimi. Jadi, para fuqaha itu menggunakan metode mengadili yang sejalan dengannya seperti eh kayak mereka itu fokus ke menghakimi korban, cuman diam seribu bahasa terhadap pelaku. Contohnya menghakimi orang-orang yang suka merokok, minum minuman keras, menonton film porno, dan wanita-wanita yang suka memakai pakaian yang membuka aurat, tapi mereka tuh nggak berani walaupun sekedar menyinggung terhadap pihak-pihak yang mengimpor dan melegalkannya, yang biasanya adalah orang kuat yang memiliki pengaruh. Terus ada solusi struktural di Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah mengkritik sistem. Kita kan bahwa bid'ah dan khurafat itu meledak akibat ketiadaan keadilan sosial, kemiskinan, dan penindasan. Terus mengajarkan hak juga berupa nasihat beragama harus disertai dengan pendidikan tentang pentingnya menuntut kebebasan dari penguasa zalim. Terus yang ketiga adalah kesadaran penuh. Jadi eh, selama tidak ada monopoli kekayaan oleh kaum mutraf itu dibiarkan, masyarakat kecil itu akan terus mencari pelarian pada karomah palsu yang ada di ini tadi. Nah, terus tadabbur surat Al-Isra ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi di ayat ini, dan sungguhnya kami telah memuliakan keturunan Adam, kami angkat mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebaikan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi ultimate core-nya itu adalah menghakimi kemudian itu nggak cukup hanya dengan mendakwakan bid'ah secara verbal seperti kaum kuburiyun gitu. Ada di catatan kaki halaman 342 ya. Bisa digunakan untuk orang-orang yang mendatangi kuburan dan mengadakan ritual yang menyimpan dari ajaran agama. Terus ultimate core-nya adalah yang pertama berantas monopoli dan kezaliman. Terus yang kedua hancurkan kediktatoran, dan yang ketiga adalah pulihkan nalar rasional kayak sunan ekonomi, karena Allah itu sudah memuliakan manusia yang disebutkan di surat Al-Isra tadi itu melalui ayat 70, melalui sains tata negara dan adil dan interaksi logis dengan alam semesta, dan bukan sekedar mitos gaib. Nah, terus untuk penutup pembahasan ini, kita mengembalikan makna sejati karomah. Jadi karomah atau kemuliaan itu dapat terwujud ketika manusia itu mampu berinteraksi dengan hikmat-hikmat Allah baik di daratan maupun lautan sesuai dengan ridwan Allah. Sedangkan mukjizat itu terakhir dari aturan-aturan dan sunnah-sunnah yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan melalui teknologi, dan itu diproses melalui sistem pendidikan dan menjadi bukti dan tanda yang didapatkan manusia kepada hakikat firman Allah yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Nah, terus ini saya membacakan paragraf terakhir dari bab 5. Saat kebudayaan Islam yang orisinil ini muncul, maka hasilnya adalah semua elit pemimpin umat akan bergandengan tangan dan saling membahu-membahu untuk memerangi ketamakan
dan praktik monopoli agar tidak menimbulkan kezaliman yang akan melahirkan kekufuran, mitos, kefasikan, dan maksiat. Ketika semua pihak tahu bahwa monopoli akan melahirkan kezaliman, maka masyarakat muslim awam yang sadar tidak akan melawannya dengan mengalienasi diri atau mengasingkan diri ya, menarik diri, terus kayak gitu. Tapi mereka itu akan sadar dan melawannya, mengatakan kepada orang-orang yang zalim kayak hai zalim, dan kepada orang yang melakukan monopoli kayak hai pelaku monopoli. Sehingga terciptalah apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya dalam konsep yang kita juga udah kenal, al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Sekian untuk sesi kali ini. Saya kembalikan ke Mbak Uti. Pioneer Nita dan Mutia tadi yang sudah menyampaikan. Kalau dari tadi kita mulai kan tadi kan Mutia menyampaikannya soal kemampuan ekonomi, kekuatan militer sampai terjadinya persatuan Islam sehingga terbebasnya Baitul Maqdis gitu ya. Terus tadi juga disampaikan soal peran wanita Islah sampai tadi di bagian evaluasi tentang madrasah Islah. Kita tahu nih kalau ada eh ini siap-siap mau ngasih feedback atau pertanyaan boleh disiapkan ya. Tapi ketika kalau mungkin dari aku dulu ya sambil menangkap juga. Terutama sebagian mutia tuh aku tadi tuh akan kayak tergambar ayat Al-A'raf 96 yang walau aman ahlul qura coba ini ya. Dia kayak walau anna ahlul qura amanu wa taqaw fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu akhadna bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Kalau misal berhenti di bagian ini, itu kan tadi ketika kan islah atau perbaikannya kan memang sudah dimulai dari bertahun-tahun sebelumnya ya. Ketika semuanya kemudian semakin membaik, itu tuh memang kayak ini mungkin salah satu bentuk contoh dari firman Allah ini ya, yang bagian ketika penduduk itu beriman dan bertakwa itu tuh keberkahan tuh seperti kalau aku pernah dapat penjelasannya tuh air mancur yang dia itu memancarkannya itu dari atas dari langit juga dari bawah itu kayak seakan-akan tak terbendung lah intinya keberkahan dari Allah itu terus tadi dilanjutkan apalagi aku tadi buka oh ya teman-teman kalau misalnya punya bukunya itu sangat semakin ini sih menambah semangat lagi dan ketika membacanya, terutama di bagian Futuhat tadi ya 300, halaman 312, itu tuh kayak kapan ya kita juga merasakan hal itu. Saya kan ya kita tahu kalau kondisi hari ini kan ya setelah kita di Palestina tuh makin tidak karuan, apalagi kemarin kan yang terbaru ada undang-undang yang halal bagi ya, Israel untuk membunuh tawanan Palestina kayak gitu itu kayak wow merinding banget sih ketika membayangkan futuhatnya itu terus yang dan tadi peran wanita muslimah ya kata tadi ya kalau bulan ini itu kan ada 21 April itu kan memperingati Hari Kartini yang ya kita pasti ada bisa mengambil beberapa hikmahnya kayak ya perjuangan beliau untuk tidak tidak abai dengan kondisi yang di saat itu misalnya dalam konteks pendidikan ternyata hak-hak perempuan dalam pendidikan masih belum sepenuhnya dia mendapat haknya gitu dan seterusnya. Terus kalau yang bagiannya kalau yang terakhir tadi ya terkait evaluasi terhadap madrasah Islam, aku tuh keinget ini sih. Mungkin teman-teman juga tahu ketika masa sulit itu menciptakan orang-orang yang kuat. Terus orang-orang yang kuat menciptakan masa-masa yang baik, masa-masa yang baik menciptakan orang yang lemah, dan orang-orang yang lemah menciptakan masa sulit. Jadi kan tadi kan padahal tuh sebenarnya yang bisa dibilang tadi kan uh, udah di puncak nih puncak kayak peradaban gitu ya. Tapi sebenarnya kan harusnya bisa dibuat supaya sustain gitu ya. Tapi ya
ini juga bagian dari sunatulahnya gitu ya. Ketika ya masa sudah enak nyaman itu tuh kalau kita tidak aware ya akan menciptakan ini tadi orang-orang yang lemah karena terlena. Itu menarik sih kalau mau didiskusikan. Nah, mungkin barangkali teman-teman yang lain di sini ada Kang Rofi, terus Mbak Rusda, Tahrani dan Syifa, terus ada Fafa, Fiza. Mungkin mau juga memberikan feedback atau pemantik diskusi, dipersilakan. Ada gak? Mungkin Kang Rofi mau duluan. Dapat hikmah apa kira-kira dari yang disampaikan? Ya, monggo Kang Rofi. Oke, ya makasih ya sebelumnya. Selain aku Rafiq, eh bukan dari Surabaya. Jadi sekarang aku di Kuningan ya, di Jawa Barat. Nah, jadi ini ya, eh menanggepin dulu sih yang awalnya. Jadi tadi ketika lihat slide-nya yang bagian solusi struktural ya, aku keinget satu fenomena yang sedang ada di negeri kita, gitu di Indonesia. Jadi kalau di algoritma sosmedku gitu ya, ada dua kelompok yang cukup sering muncul dan pasti tidak satu suara gitu ya ketika ngebahas soal solusi Islam gitu ya. Yang satu bilangnya apa ya, kita harus selalu mendukung, enggak salah deh. Yang satu bilangnya solusi dari semuanya adalah tauhid. Yang satu bilangnya solusinya adalah penegakan syariat Islam secara kafah. Gitu. Ya mungkin kebayang ya itu dua kelompok mana gitu ya. Cuman tadi aku jadi muncul satu hal gitu ya. Apalagi dua kelompok ini sering beda pendapat kalau udah bahas pemerintah gitu ya. Ada yang bilang harus selalu dukung gitu ya. Ada yang bilang kita harus mau mengkritisi gitu ya. Nah, padahal ketika tadi lihat pemaparan barusan aku malah kepikirannya kalau kalau apa ya? Kalau masalah di dalam pemerintah sudah selesai, nggak akan ada perdebatan itu harusnya ya secara logika. Jadi eh, gampangnya gini sih, maksudnya kalau memang sesimpel yang mereka katakan harusnya udah selesai dari dulu gitu. Berarti kan kenyataannya tidak gitu ya. Nah, kalau dari buku itu aku lebih kepengen tahu ya dari MKUI itu hmm, apa ya? Tadi kan sudah di ini ya, di dipaparkan ya faktor-faktor yang buat kemunduran gitu ya. Nah, dan tentu ketika mau naik lagi gak cuma sekedar memperjuangkan faktor-faktor positifnya, tapi juga menghilangkan faktor negatifnya gitu ya. Nah, kalau melihat kondisi sekarang gitu ya, menurut tadi pemateri gitu ya, dua, coba Teh Konita sama Teh Mutia ya. Hmm, faktor apa aja sih yang kelihatan di Indonesia, faktor negatifnya apa, dan ada nggak sih solusi yang bisa diambil dari buku tadi? Kayak gitu lah, simpelnya gitu. Misal, contohnya kalau solusi soal perpecahan kelompok, ada nggak jawabannya dari buku itu? Misal kayak gitu ya, barangkali ada. Atau ada hal lain yang mungkin lebih krusial, kayak gitu aja. Kasih. Semantik diskusinya. Mungkin aku serahkan langsung ya ke Konita atau Mutia untuk mau saling sharing berbagi. Pertama dari pemaknaan buku yang tadi disampaikan. Mungkin saya izin diskusi ya, Mbak Otik sama Kang Rofi. Jadi kalau misalkan di bagian akhir tadi kan ada beberapa evaluasi terhadap madrasah Islah. Terus kenapa kok tergeser gitu? Nah itu salah satunya itu ketika mereka itu masih terlelap ke
fantasi apa ya? Maksudnya itu bid'ah khurafat dan lain sebagainya. Terus adanya kayak fanatisme, nepotisme dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu juga yang apalagi yang fanatisme nepotisme itu masih sangat kerasa di sekitar kita. Gitu. Nah, mungkin menjadi bahan diskusi juga untuk teman-teman di sini. Sebenarnya kalau dari kita maksudnya pribadi masing-masing kan kita sudah mulai punya pandangan yang benar ya bagaimana bahwa kita tuh nggak boleh fanatik terhadap satu ormas atau satu golongan atau satu kelompok tertentu kayak gitu. Nah, tapi untuk yang secara menyeluruhnya mungkin bisa jadi diskusi sih. Cuman kalau saya meyakininya, kalau masing-masing individu sudah kayak menuntaskan PR dasar mereka sendiri, jadi satu generasi itu juga akan mengikuti. Menjawab atau belum? Mungkin bisa dilanjutkan Mutiah dulu kalau mau elaborasi. Oke, Mbak. Ini sependek sepengetahuan saya ya, Mbak, karena sebenarnya aku juga baru gitu ya baca buku MKUI gitu. Nah, kalau yang aku tahu, misal tadi kalau dari case-nya Kang Rafiq itu kan beda ini ya, beda masih memperdebatkan tentang solusi Islam gitu ya. Tapi kalau aku lihat dari apalagi yang subbab yang tak baca itu kan kebetulan dikasih tahu gitu ya, persiapan-persiapan menuju kebangkitan itu apa. Dan memang sekilas karena kebetulan aku juga baru menyelesaikan subbab-subbab ini tuh kayak seminggu sampai 2 minggu gitu. Nah, yang tak tangkap dari buku ini memang menjalankan atau menerapkan aturan Islam itu cukup punya dampak yang besar gitu ya terhadap lahirnya generasi yang bisa menyebabkan kebangkitan umat. Nah, kalau kita hadapkan ke masalah yang kita lihat di Indonesia ya, contoh nih, contoh pemerintah yang mungkin belum bisa mengelola atau amanah dalam menerapkan peraturan-peraturan gitu ya, sehingga ada beberapa masyarakat yang mungkin dirugikan. Nah, itu kan juga salah satu akar masalah karena kita sebagai orang Islam itu belum apa ya istilahnya? Belum mematuhi aturan Islamnya itu sendiri gitu. Mungkin itu ya, Kang atau Mas Mbak yang saya tahu dan yang saya tangkap dari sependek pengetahuan dan buku MKUI sampai hari ini. Mungkin kalau misal eh, Kang Rofik atau Mas Mbak lain ada yang punya pandangan lain gitu ya atau diskusi juga justru aku ingin tahu lebih lanjut sih. Mungkin kalau dari aku kembalikan lagi ke Mbak Putih. Sebelum ke Mbak Utik, mungkin aku mau nambahkan lagi sedikit gitu. Nah, kalau sesuai sama buku yang tadi kan yang pertama itu ada uh, lack of fikih haroki. Maksudnya fikih itu nggak diaplikasikan ke gimana susunan tata negara dan lain sebagainya. Sehingga mereka tuh kayak lack of kemampuan ya atau kecakapan kayak ya pada akhirnya mereka tuh tidak cakap dan akhirnya yang itu melahirkan nepotisme tadi. Jadi karena mereka nggak cakap, akhirnya yang ditunjuk itu adalah yang terdekat-terdekat aja, kayak gitu. Nah, itu juga kerasa di kita, kalau misalkan amanah itu nggak dipegang sama orang yang di bidang, pakar di bidangnya. Gitu. Maksudnya sering banyak ditemukan kan, ternyata yang pejabat ini tuh bukan sesuai sama kepakaran beliau, itu yang pertama. Terus selain fanatisme sama nepotisme tadi. Terus untuk yang selanjutnya lagi, itu ada di poin ketiga itu kan ada dinasti dinasti Mamluk itu kan kayak tiran dan kejam gitu. Nah, itu akan melahirkan masyarakat yang bahasanya di situ alienasi kayak menarik diri, mengasingkan diri, jadi kayak ya udah tunduk dan nggak bersuara kayak gitulah intinya. Nah, kalau misalkan sekarang ada bau-bau menuju ke arah sana, mungkin kayak
lebih terasa lagi tekanan sosial, tekanan ekonomi. Itu juga nggak menutup kemungkinan semakin ke belakang tuh semakin masyarakat itu semakin mengasingkan diri dan menarik diri kayak gitu. Terus eh mungkin bunuh diri sosial relate nggak ya? Mungkin itu dulu deh. Ntar kalau kepikiran lagi. Dikembalikan ke Mbak Uti. Terima kasih Mas Mbak. Terakhir, kontra dan tiga aspek. Ya, ikut berbagi juga, tapi mungkin dari Kang Rafiq ada feedback tambahan atau Kang Rafiq juga punya apa ya beratnya? Ya, ini yang lain juga. Hmm, betul ya. Jadi gini sih ya. Aku bingung nanggepinnya. Tapi gini ya, tadi dari Teh Manit sama Teh Mutia mungkin kalau aku ambil satu garis, satu benang merah ya adalah hmm, kita ya harus apa ya? Ya mungkin secara pemahaman keislamannya juga benar, tapi juga perlu kompeten juga lah mungkin ya istilahnya gitu ya dengan di bidang-bidang yang kita mau fokusin ya, entah itu misalnya ekonomi atau politik atau yang lain-lain gitu. Nah, cuman kalau yang aku lihat di sekarang itu ya, terutama tadi ya aku membahas dua contoh kelompok. Sebenarnya aku malas juga nyebut kelompok ya, tapi jadi contoh ya. Eh, Tadi kan kalau dari MKUI kan jelas ya ininya, tahap-tahapnya gitu. Persiapan ini, persiapan ini, persiapan ini. Sedangkan kalau dari sebenarnya kelompok manapun sih aku lihat ya, mau itu ormas kayak mau itu kelompok ya, aku nggak melihat itu di apa ya mungkin disuarakan kali ya, diangkat eh, atau mungkin kalaupun ada semacam master plan ke arah sana tuh ya kita nggak tahu gitu ya. Warga biasa tuh nggak tahu. Jadi ya aku sebenarnya mereka para orang-orang internalnya barangkali tahu ya, tapi kita nggak tahu sehingga kita juga bingung kita tuh sekarang di mana sih dan sekarang apa yang bisa kita lakuin secara benar gitu ya, secara ya mungkin kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Ya ambil satu contoh gitu ya. Kalau kita emang masih punya PR di bidang pendidikan, sebenarnya bagaimana dulu yang perlu difokusin gitu ya. Apakah gurunya, apakah infrastrukturnya, apakah apa lagi ya, teknologinya, atau apakah apa gitu, kurikulum misalnya kayak gitu ya. Nah, kita sama sekali apa ya, terlalu banyak kabut yang membuat kita jadi nggak tahu pasti gitu ya. Sebenarnya masalah kita tuh gimana gitu. Kita sedang di posisi mana kita nggak tahu. Rencana apa yang sedang dilakukan oleh para yang lebih cerdas juga kita nggak tahu. Sehingga ya udah aku barangkali aku bingung. Kita tuh sedang 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 apa sebenarnya di dalam perbaikan umat ini gitu sih. Ya gimana menurut kakak gitu. Itu aja dari aku. Terakhir, Kang Rafiq sedang menanggapi. Emang agak pelik ya melihat kondisi hari ini. eh kita, kalau aku melihatnya tuh kita tuh kayak sedang babak belur dari segi pemikiran maupun dari segi fisik juga. Maksudnya ya perang fisik maupun perang pemikiran juga. Semua hal kayak kita ekonomi juga susah, apalagi sekarang kan harga-harga naik kayak aku kemarin sih, aku udah beberapa pekan lalu belanja terus kasih tahu Mbak sekarang harga plastikku mahal. Apalagi barusan aku tadi beli mie ayam terus kasih tahu awalnya kresek tuh katanya 12.000 terus jadi 18.000 terus belum harga-harga lain jadi kayak dari segi ekonomi kita ya mengalami ya makin sulit terus kesehatan pendidikan apalagi ya banyak banget lah apalagi di pendidikan kemarin ya kita tahu ada kasus yang FHUI dan seterusnya itu kayak literally kita sedang babak belur jadi at least minimal kita tuh
perlu kalau menurutku sih untuk menyebarkan awareness itu tadi, kondisi hari itu sudah serusak itu. Dan kalau di sesuai yang Al-A'raf tadi ya, ayat 96 tadi, kan kuncinya itu kan beriman dan bertakwa. Dan beriman bertakwa itu kan harus ngikutin ya apa yang sudah digariskan Allah, harusnya hidup itu seperti apa dan dicontohkan oleh Rasulullah, ittiba yang sebenar-benarnya. Apalagi tadi aku sama Fani juga alhamdulillah dapat em, kesempatan untuk tadi mengikuti forum dialog tokoh sama Prof. Hamid Misarkasi di kajiannya IMPAS juga. Topiknya juga real sekali, gimana cara membangun peradaban Islam kembali. Yang itu juga refleksi pendidikan kita juga. Jadi intinya nggak ada. Ya intinya ini merupakan PR besar dan kalau dari aku juga itu adalah pentingnya kita itu punya guru yang eh, dari beliau eh, ya dan teman-teman juga komunitas-komunitas kebaikan dakwah juga untuk saling mengingatkan bahwa kita tuh punya PR besar, punya PR untuk ikut aktif, ikut berkontribusi dalam ya pembangunan peradaban Islam kembali meskipun mungkin kita ngerasa kayak apa sih aku maksudnya kayak seberapa besar dampak yang bisa kita lakuin gitu loh, tapi ya kan yang Allah mintakan ikhtiar kita gitu, maksudnya bukan soal seberapa hasilnya gitu, tapi yang perlu kita pastikan kan kita tuh terus ada di jalan lurus gitu kan, gak nggak harus yang kita tuh harus sampai selesai atau menghasilkan hal besar. Karena ya kalau itu diimplementasikan ke semua orang, bayangkan kayak misalnya di setiap lini tempat ada lilin kecil yang kemudian kalau digabungkan diakumulasikan jadi terang benderang gitu. Ya, jadi meskipun melihat kesulitan dari berbagai hal, kayak seakan-akan jadi bikin pesimis, tapi ya kita harus tetap optimis gitu. Itu. Terus selanjutnya mungkin dari yang lain mau ada menambah atau dari Mutia sama Konita mau nambahi lagi. Dari aku sepertinya masih cukup dulu, Mbak. Ini ada Mbak Rosda, Nani Shiva, Fafa, Fiza, dan ya udah. Ini terakhir ada yang mau bagi juga bagi hikmah. Mungkin dari yang kita bahas tadi terus mencoba merefleksikan kondisi hari ini atau mungkin dapat pengalaman boleh di-share. Adakah? Biasanya apa-apa sih ini yang hmm, Aku ikut mau coba bagi hikmah, share. bukan tentang materinya, tapi ini tuh tentang Gimana Mutia? gara-gara ini sih, gara-gara waktu ditunjuk ya. Jadi pemateri ini kan ditunjuk ya, Mbak. Nah, itu sebelumnya aku selalu ngandelin baca MKU itu dari bedah buku Zoom ini. Jadi kayak aku mandang kalau buku MKU itu kan berat gitu. Jadi kayaknya aku kalau baca sendiri tuh nggak bisa gitu. Jadi aku mengandalkan forum-forum ini buat bisa menyelesaikan buku MKU itu. Nah, waktu ditunjuk jadi pemateri itu kan mau nggak mau harus baca mentahnya itu ya Mbak. Terus di apa ini dirangkum sendiri, terus di visualin kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh ternyata waktu baca langsung buku MKUI-nya tuh rasanya kayak beda gitu. Karena yang diceritain di dalam bukunya itu bener-bener detail dan kayak gambar aja gitu. Waktu baca, kalau bacanya emang emang bacanya tuh emang butuh fokus yang tinggi sih menurutku dibanding buku yang lain. Jadi kalau waktu fokus dan baca langsung dari bukunya tuh kayak berasa ada di zaman itu gitu. Nggak tahu tuh kayak gimana. Tapi waktu aku coba baca di bagianku itu kayak wah ternyata seru juga ya baca langsung nggak lewat forum dan nggak seberat yang di pikiranku gitu ternyata. Jadi ya kalau teman-teman mungkin mikir buku MKU itu cukup berat buat dibaca sendiri, mungkin teman-teman coba aja dulu
Dan itu emang rasanya beda banget sih dibanding kita ikut forumnya gitu. Dan kebetulan kalau teman-teman belum ada yang punya buku MKUI-nya, nah insya Allah Afisman itu bakal ada giveaway buku MKUI gratis. Nah nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang giveaway-nya, bisa pantau Instagramnya Afisman. Jadi insya Allah informasinya akan di-share di Instagram Afisman. Jadi lumayan kan kalau teman-teman bisa dapat buku MKUI-nya gratis. Jadi kita bisa baca bareng sampai akhir. Baca bukunya langsung, Mas. Udah itu aja, Mbak. Ya, nantikan ya teman-teman untuk giveaway-nya. Insya Allah ada 2 buku ya yang akan disiapkan untuk teman-teman yang nanti mau ikut programnya. Mungkin karena sudah 21.14, udah sesi akhir, mungkin dari Mutia dan Konita mau closing statement atau pesan-pesan. Mau dari siapa? Mutia dulu boleh. Kalau dari aku mungkin ini ya Mbak, kebangkitan yang besar itu memang nggak bisa dengan usaha yang kecil gitu. Jadi memang setiap tujuan yang besar pasti punya usaha, pemikiran, dan bahkan waktu yang lama. Jadi mungkin kalau kita memang punya tujuan ke arah sana, ya kita juga perlu evaluasi dan introspeksi diri ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita sendiri sebelum mempersiapkan kebangkitan itu sendiri. Aja sih Mbak dari aku. Saya izin melanjutkan ya, Mbak. Jadi untuk closing statement-nya, karena topiknya tadi itu terkait peran muslimah gitu. Jadi untuk teman-teman muslimah dimanapun berada gitu, tugas kita itu adalah tetap berdaya gitu. Karena bagaimanapun ya muslimah itu juga pilar peradaban. Terus tadi juga banyak diceritakan tentang muslimah-muslimah di zaman itu banyak yang mengajar sampai wafat. Kalau misalkan sekarang profesi guru ataupun pengajar itu masih belum sebegitu dihargai oleh di mata sosial gitu ya. Cuman percayalah justru itu tuh yang menjadi poros peradaban kayak kalau misalkan gurunya pun rusak ya generasinya pun juga akan rusak. Kalau misalkan wanitanya rusak maka generasinya pun juga akan rusak kayak gitu. Terus eh dari sejarah kita juga bisa berkaca ya, berkaca ke masa lalu ataupun kira-kira belajar apa-apa yang perlu kita lakukan untuk di masa depan gitu terkait keruntuhan suatu bangsa ataupun bahkan kebangkitan suatu bangsa. Dari situ kita bisa belajar dan nyambung ke insight-nya Mutia tadi dari pergerakan ini kira-kira posisi kita itu ada di mana. Sekian saya izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Mbak Utik. Terima kasih. Alhamdulillah, eh, udah selesai sesi kali ini. Tadi kita ada sesi refleksi terkait ya kejayaan generasi Salahuddin, termasuk di dukungan Rahmatul Muslimah dan ya evaluasi beberapa masalah pergeseran setelah terjadinya tadi ya kejayaan generasi Salahuddin. Dan semoga ini bisa jadi trigger dan semangat juga buat teman-teman untuk semakin menyadari lagi, kemudian semakin bergerak lebih aktif lagi, terutama untuk nge-share awareness tadi. Karena ya kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan. Gitu. Terus semangat untuk menjaga kesadarannya, kesadaran dalam hal apapun, dalam halnya semuanya. Sebelum kita akhiri, mungkin kita mau sesi dokumentasi dulu barangkali. Mbak, Mbak, Mbak yang lain mau menikah? Persilakan Mbak Rusda, Nani Syifa, apa kalau si Iza? Saya mau reminder juga, selain tadi ada giveaway, kita berarti MKUI-nya tuh tinggal 1 bab terakhir. Sama kayak, wah, ternyata
Udah selesai nih. Oke, di sini ada. Nah, ini sama Shiva belum terlihat. Shiva. Iza, apakah mau on cam? Harus deh. Kalau salah beralang, boleh juga kasih reaction. Lagi nyiapin ini, Mbak. Nah, ini di BK ya, lagi persiapan buat besok ya. Oke. Nah, ininya nggak ikut sih, Pak. Dia lagi nggak bisa on cam, Mbak. Boleh. Oke, aku hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Mungkin mau kayak Afisman S. Ya, benar kayak Konita di layar. Shiva dibalik. Kok Mutia juga, Kang Rebus juga dibalik. Ya, ya. Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Saya terakhir. 1, 2, 3. Ini salah sudah cukup. Jasa lahir buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa tadi info dari Mutia tadi soal info giveaway buku MKUI. Kalau ada 2 buku yang akan menanti teman-teman. Terus serang selanjutnya juga masih ada di kalau yang MKUI ini tinggal 1 bab terakhir. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman ada usulan juga untuk serang yang kita bahas soal tematik juga boleh. Kita mau menawarkan diri, barangkali boleh sharing soal apapun yang kalian bisa share. Sangat terbuka sekali buat ke kita, ke Akison. Mungkin itu dulu, mari kita coba membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar 3 kali, Astagfirullahaladzim, 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 dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat beristirahat. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Iya.